Komite I DPD RI menyambangi kampus Universitas 17 Agustus, Untag, Semarang, Jumat, 5 Desember 2025, untuk mengawal transparansi penanganan kasus kematian Dr. Dwinanda Lincia Livai, dosen Fakultas Hukum Untag yang ditemukan meninggal di sebuah kamar kostel kawasan Gajah Mungkur, Semarang, pada 17 November 2025 silam. Dalam kesempatan yang berlangsung di ruang rapat Eva Hukum Untag itu, tim dari DPD RI yang hadir yakni Dr. Muhdi serta Anyarina Casmayanti beserta staf. Kemudian dari pihak kampus, hadir rektor beserta jajarannya, serta dekan Eva Untag. Kematian dosen muda tersebut sejak awal menyisakan banyak tanda tanya. Penyidik Polda Jawa Tengah mengungkap telah mengamankan sejumlah bukti mulai rekaman CCTV, pakaian, hingga barang pribadi korban. Autopsi juga sudah dilakukan, dan hasil awal menunjukkan adanya indikasi aktivitas berlebihan sebelum korban meninggal. Kasus ini menjadi sorotan setelah HKBP Basuki, perwira Polda Jateng sekaligus orang yang pertama menemukan jasad Livai, ditempatkan dalam penahanan khusus, Patsus, selama 20 hari karena dugaan pelanggaran kode etik Polri. Hubungan keduanya juga memantik perhatian publik setelah ditemukan data bahwa mereka tercatat dalam satu kartu keluarga. Meskipun Basuki menegaskan hubungan tersebut bukan hubungan romantis. Di sisi lain, mahasiswa Untag yang tergabung dalam aliansi Justice for Livai menyoroti sejumlah kejanggalan mulai kronologi penemuan jenazah, saksi kunci, hingga dugaan ketidakwajaran jeda waktu antara Livai terakhir terlihat dan ketika ditemukan tewas. Mereka mendesak penyelidikan dilakukan secara terbuka. Belum lama ini, mereka juga menggelar aksi solidaritas di kompleks kampus dengan kegiatan tabur bunga dan penyalaan lilin. Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Tengah, Dr. Muhdi, menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan. Mendorong paling tidak permasalahan yang ada di kampus Untag ini. Ya, kami dari Komite 1 DPD RI, saya dengan Bu Anya, sengaja hadir ke Fakultas Hukum Untag, Untag dan Pak Rektornya juga hadir, Pak Dekan. Pertama kami memandang bahwa kasus salah seorang dokter dari dosen Untag, Dr. Levi ini adalah masalah yang saya kira harus mendapat perhatian dari semua pihak ya. Karena apa? Kematiannya patut diduga tidak wajar. Dan kita khawatir untuk upaya penegakan hukumnya, upaya memperoleh keadilannya, ada hal-hal yang tidak transparan. Karena apa? Karena katakanlah terduga ada pihak lah katakanlah yang kita sebut saja oknum kepolisian ini ada di dalamnya, sehingga setelah sekian waktu kami lihat juga masih belum seperti yang kita harapkan. Kami memandang perlu untuk pertama mendapat informasi langsung, karena di Untag juga ada tim advokasinya, bagaimana sebenarnya proses yang sekarang berlangsung, apakah sudah seperti yang seharusnya atau tidak, artinya transparan apa tidak. Kita punya keyakinan nanti memperoleh keadilan atau tidak. Karena bagi kami sebagai Komite 1 yang salah satunya mengawasi tidak saja otonomi tapi hukum ya, kepolisian termasuk mitra kami, maka hari ini mendapat informasi yang cukup hari ini. Dan kami juga akan terus mengikuti perkembangannya yang memungkinkan pada waktu yang akan datang kami juga ke kepolisian, baik ke Polda atau pihak yang nanti berkait dengan ini. Tapi prinsip hari ini kami ingin tahap awal ya untuk memastikan proses yang dirasakan betul oleh keluarga besar Untag itu seperti apa. Nah, hari ini kami sudah mendapat cukup informasi, ada tahapan-tahapan yang cukup menggembirakan, walaupun kita masih harus berdiskusi tadi ya tentang nanti tahap-tahap berikutnya, termasuk pasal-pasal yang dimungkinkan akan digunakan, karena tahapannya sudah naik ya dari penyelidikan ke penyidikan ya Pak Dekan ya. Walaupun sekarang siapa sebenarnya yang akan atau siapa yang menjadi tersangka kan belum. Nah ini yang saya kira harus kita pantau. Kan tidak mungkin kalau sudah
dianggap tidak wajar itu tuh Pak, ya, tidak ada pihak, walaupun ya mungkin saja sih ya, tapi kalau lihat kejadiannya kayaknya memang harusnya segera kepolisian bisa menetapkan siapa tersangkanya dan pasal apa yang akan digunakan untuk menjeratnya.